Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim paper analis program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Saya Harpiansa dan rekan saya Nur Azizah. Kami di sini akan mempresentasikan hasil analisis investasi kami pada kesempatan kali ini. Langsung saja simak videonya. Baik, di sini kami akan mengangkat sebuah judul untuk analisis kami, yaitu analisis saham dari perusahaan di berbagai sektor dan industri pada masa pandemi COVID-19 dan masa new normal ini. Telah kita ketahui, Indonesia telah mengalami gejolak ekonomi yang cukup signifikan beberapa bulan terakhir. Hal ini tidak lepas dari pengaruh COVID-19 yang semakin meluas di Indonesia. Salah satu penyebab dari ekonomi semakin menurun ini yaitu penurunan nilai ekspor atau volume ekspor yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak negara-negara yang mengurangi ekspor atau impor mereka dengan tujuan mencegah persebaran COVID-19 di negara mereka itu sendiri. Pada kali ini, dalam isi dari paper kami akan berisi 3 pembahasan atau 3 analisis. Yang pertama yaitu analisis fundamental dan valuasi saham perusahaan, dan yang kedua analisis portofolio optimal, dan yang ketiga analisis teknikal setiap perusahaan. Pada pembahasan pertama yaitu pembahasan fundamental tiap perusahaan akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Nur Azizah. Baik, terima kasih Harpiansa. Di sini saya akan menjelaskan analisis fundamental dan valuasi saham. Di sini kami menggunakan 11 perusahaan yang kami analisis berdasarkan hasil laporan keuangan 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2015 hingga tahun 2020. Seperti yang kita ketahui, bahwa seluruh perusahaan yang ada di berbagai sektor industri di Indonesia mengalami dampak positif maupun dampak negatif dari adanya pandemi COVID-19. Langsung saja kita menuju ke perusahaan yang pertama. Untuk perusahaan yang pertama yaitu PT Excel Axiata Tbk atau SCL. SCL merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di industri telekomunikasi yang paling menerima dampak positif dari pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya kebijakan dari pemerintah mengenai belajar dari rumah serta bekerja dari rumah, membuat industri telekomunikasi menjadi industri yang mengalami peningkatan yang cukup tajam. Jika kita melihat SCL pada kuartal pertama hingga kuartal kedua mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada kuartal pertama tahun 2020, pendapatan SCL mencapai 6,5 triliun dengan laba sebesar 1,5 triliun. Untuk kuartal yang kedua tahun 2020, pendapatan SCL naik menjadi 13,1 triliun dan laba sebesar 1,7 triliun. Jika kita melihat valuasi saham pada SCL, dengan harga 2.070 per lembar saham dibandingkan dengan nilai BVPS sebesar 1.917, membuat saham SCL menjadi overpriced. Valuasi saham ini diambil pada tanggal 24 Oktober 2020. Untuk perusahaan yang kedua yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau BJTM. BJTM merupakan salah satu perusahaan naungan milik pemerintah seperti pemerintah tingkat 1, pemerintah daerah Jawa Timur, dan 38 pemerintah kabupaten atau kota di Jawa Timur. BJTM memiliki kinerja yang cukup bagus pada 5 tahun terakhir. Jika kita melihat valuasi saham pada BJTM dengan harga 565 per lembar saham dibandingkan dengan BVPS sebesar 611, hal ini membuat saham BJTM tergolong saham yang lower price atau under value. Selanjutnya kita menuju ke perusahaan yang ketiga, yaitu Adira Dinamika Multifinance atau ADMF. Di sini ADMF merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di industri pembiayaan atau finance konsumen. Kinerja perusahaan ADMF memiliki catatan yang amat bagus dan baik maupun dari sisi pendapatan maupun laba yang diterima oleh perusahaan. Jika kita melihat valuasi saham pada ADMF dengan harga 7.550 per lembar saham dibandingkan dengan BVPS sebesar 7.521, hal ini membuat saham ADMF tergolong wajar dan masih belum terlalu overpriced. Karena apa? Harga saham belum terlalu tinggi di atas nilai BVPS. Valuasi saham ini diambil pada tanggal 15 Oktober 2020. Untuk perusahaan yang keempat yaitu Daria Varia Laboratoria Tbk atau DVLA. DVLA merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri barang konsumsi sektor farmasi. Seperti yang kita ketahui bahwa sektor layanan kesehatan, sektor
telekomunikasi, dan sektor farmasi merupakan salah satu sektor yang terdampak pandemi COVID-19 yang positif. Kinerja dari perusahaan DVLA tercatat cukup baik walaupun pada tahun 2013 hingga 2014 mengalami penurunan yang cukup besar. Jika kita melihat valuasi saham pada DVLA dengan harga 2.650 per lembar saham dibandingkan dengan nilai BVPS sebesar 1.275, membuat saham DVLA tergolong saham yang overpriced. Valuasi saham ini diambil pada tanggal 15 Oktober 2020. Selanjutnya kita menuju perusahaan yang kelima, yaitu PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau Sido. Sido merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang barang konsumsi. Sido hingga saat ini mempunyai net profit yang terus meningkat meskipun pendapatannya mengalami penurunan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Jika kita melihat valuasi saham pada saham Sido dengan harga 765 per lembar saham dibandingkan dengan nilai BVPS sebesar 205, membuat saham Sido menjadi saham yang tergolong overpriced. Namun, meskipun overpriced, saham Sido terus mengalami kenaikan karena merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang konsumsi. Untuk perusahaan yang selanjutnya yaitu PT Supra Boga Lestari Tbk atau RANC. Di sini RANC merupakan sektor yang bergerak dalam bidang perdagangan. Histori keuangan RANC pada beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jika kita melihat valuasi saham pada RANC dengan harga 406 per lembar saham dibandingkan dengan nilai BVPS sebesar 363, membuat saham RANC tergolong overpriced. Hal ini dianalisis pada tanggal 18 Oktober 2020. Kemudian untuk saham yang berikutnya yaitu PT Astra Agro Lestari Tbk atau AALI. Di sini AALI bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Perusahaan di sektor non-migas merupakan salah satu perusahaan yang cukup menggiurkan untuk para investor berinvestasi di pasar modal. Dalam masa pandemi ini, AALI mengalami kegoyangan yang cukup besar. Hal ini karena didorong oleh naiknya harga CPO. Jika kita melihat valuasi saham pada AALI tergolong saham yang overpriced karena dengan harga 11.000 per lembar saham dibandingkan dengan BVPS seharga 9.830 membuat AALI tergolong overpriced. Valuasi saham ini diambil pada tanggal 16 Oktober 2020. Untuk perusahaan yang berikutnya yaitu PT Wijaya Karya atau Wika. Wika merupakan salah satu perusahaan konstruksi milik pemerintah Indonesia yang bergerak dalam bidang industri manufaktur. Jika kita melihat valuasi saham pada Wika dengan harga 1.215 per lembar saham dibandingkan dengan nilai BVPS sebesar 1.533, membuat saham Wika tergolong lower price atau undervalue. Valuasi saham ini diambil pada tanggal 20 Oktober 2020. Untuk perusahaan yang berikutnya yaitu PT Medika Loka Hermina Tbk atau HEAL. HEAL merupakan perusahaan yang tergolong pada industri layanan kesehatan. Jika kita melihat kuartal pertama, pendapatan saham HEAL sebesar 983,9 miliar dengan laba sebesar 99,3 miliar. Pada kuartal kedua, pendapatan saham HEAL sebesar 1,7 triliun dengan laba sebesar 134,5 miliar. Hal ini bukan rahasia umum lagi jika pandemi COVID-19, industri layanan kesehatan mempunyai peningkatan yang cukup signifikan. Jika kita melihat valuasi saham pada HEAL dengan harga 1.220 per lembar saham dibandingkan dengan nilai BVPS sebesar 1.533, membuat saham HEAL yang cukup terdiskon saat ini. Saham HEAL tergolong saham yang lower price atau undervalue. Valuasi saham ini dianalisis pada tanggal 20 Oktober 2020. Untuk perusahaan yang ke-10 yaitu PT Vale Indonesia Tbk atau INCO. INCO merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang tambang nikel. Saham ini dikendalikan oleh Vale Canada Limited. Saham ini tergolong dalam perusahaan yang cukup menggiurkan dalam berinvestasi di pasar modal. Kita melihat valuasi saham dengan harga 4.130 per lembar saham dibandingkan dengan nilai BVPS sebesar 0,2008 US dollar atau setara dengan 2.800, membuat saham INCO tergolong saham yang overpriced. Valuasi saham ini diambil pada tanggal 20 Oktober 2020. Untuk perusahaan yang terakhir yaitu PT Perkebunan London Sumatera Indonesia Tbk atau LSIP. Saat ini LSIP bergerak dalam bidang industri perkebunan kelapa sawit dan karet.
tahun 2018 hingga bulan Agustus 2020, LSIP mengalami penurunan. Hal ini didorong karena nilai CPO yang semakin turun. Untuk valuasi saham pada LSIP dengan harga 925 per lembar saham dibandingkan dengan nilai BVPS sebesar 1.253, membuat saham LSIP tergolong cukup terdiskon saat ini. Karena saham LSIP merupakan salah satu saham yang tergolong lower price atau under value. Valuasi saham ini diambil pada tanggal 18 Oktober 2020. Berdasarkan hasil valuasi saham serta analisis fundamental terhadap 11 perusahaan, dapat dikatakan bahwa 4 perusahaan tergolong lower price atau under value, sedangkan untuk 7 perusahaan lainnya tergolong overpriced. Untuk yang selanjutnya, yaitu analisis portofolio optimal, akan disampaikan oleh partner saya, yaitu Harpiansa. Baik, setelah tadi kita mempelajari fundamental dan valuasi saham tiap perusahaan, di sini langkah selanjutnya kita akan menganalisis portofolio optimal agar menentukan sebuah keputusan apakah perusahaan ini optimal atau tidak untuk diinvestasikan di bulan ini atau beberapa tahun terakhir. Dalam kita menganalisis portofolio optimal ini, kita menggunakan model single index. Dalam portofolio optimal model single index ini akan memenuhi beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu menentukan tingkat pengembalian saham tiap emiten. Dan langkah yang kedua yaitu menentukan excess return to beta atau IRB dan cut off rate atau C-aksen. Dan yang terakhir yaitu menentukan proporsi investasi tiap perusahaan yang telah dinyatakan optimal untuk diinvestasikan. Baik, yang pertama di sini yaitu kita akan menentukan tingkat pengembalian saham dari tiap-tiap perusahaan atau tiap emiten. Dapat dilihat di tabel berikut. Ini merupakan hasil dari olah data kami yang bersumber dari Chart Nexus tahun 2018 hingga tahun 2020. Data ini kami olah dari yang awal mulanya hanya data harga saham tiap bulan menjadi data seperti ini. Data yang kita dapat yaitu yang pertama excess return, yang kedua expected return, yang ketiga variance, lalu yang selanjutnya alpha dan beta, dan yang terakhir unsystematic risk. Di sini dapat kita lihat hasil dari perhitungan kami yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, setelah kita menentukan tingkat pengembalian saham, kita akan menentukan excess return to beta atau IRB dan cut off rate atau C-aksen. Dapat dilihat di sini, IRB dicari dengan rumus membagi antara beta yang di sini dengan excess return yang kita telah dapatkan di tabel sebelumnya tadi. Maka dapatlah sebuah IRB di sini. Dapat kita lihat di sini emiten atau perusahaan yang memiliki IRB paling tinggi yaitu perusahaan SIDO atau SIDO yang memiliki IRB sebesar 0,0658. Setelah kita mendapatkan IRB di sini, kita harus mencari cut off rate atau C-aksen. Untuk mencari C-aksen dengan cara kita melihat nilai tertinggi dari CI. Jadi dapat dilihat di sini nilai paling tertinggi dari CI yaitu 0,028 yaitu perusahaan dari DVLA. Dapat dilihat di sini jadi C-aksen yang kita dapatkan yaitu 0,028. Setelah mendapatkan IRB dan C-aksen, lalu kita akan menentukan sebuah keputusan apakah perusahaan ini dapat dikatakan optimal atau tidak untuk diinvestasikan. Maka dengan cara gimana untuk menentukan keputusan ini? Yaitu dengan cara membandingkan antara IRB dan C-aksen. Apabila IRB lebih besar daripada C-aksen, maka keputusan yang diambil untuk perusahaan itu dinyatakan optimal. Apabila sebaliknya IRB lebih kecil daripada C-aksen, maka keputusannya tidak optimal. Dapat dilihat di sini beberapa perusahaan yang mengalami keputusan optimal dan tidak optimal. Baik, selanjutnya di sini setelah kita menentukan IRB dan cut off rate, kita dapat menentukan proporsi investasi tiap-tiap perusahaan. Dapat dilihat di sini proporsi investasi dilambangkan oleh WI di sini. WI ini didapat dari
membagi antara ZI setiap emiten di sini dengan jumlah seluruh ZI dari seluruh perusahaan. Maka didapatlah WI dalam bentuk desimal seperti ini. Ini merupakan bentuk desimal dari proporsi investasi di setiap perusahaan yang kita analisis. Setelah kita mendapatkan WI secara dengan tampilan desimal seperti ini, langkah yang selanjutnya yaitu kita menentukan proporsi dana dari dana kita yang kita miliki. Nah, dalam kali ini proporsi dana yang kita miliki yaitu sebesar 100 juta rupiah. 100 juta rupiah. Maka WI yang tadi berbentuk desimal, kita akan rubah dia menjadi bentuk persen. Dapat dilihat seperti ini hasilnya jika dirubah menjadi persen, dan jika dijumlah akan berjumlah menjadi 100%. Langkah selanjutnya, setelah kita mendapatkan WI dalam bentuk persen di sini, kita akan mengkali persen di sini dengan jumlah total dana yang kita miliki yaitu 100 juta. Maka dapat dihasilkan data seperti berikut, yaitu di pembagian dana. Setelah tadi kita mempelajari portofolio optimal atau hasil analisis dari portofolio optimal, di sini kita mendapatkan beberapa perusahaan yang mengalami keputusan optimal. Maka langkah selanjutnya kita harus menganalisis teknikal dari perusahaan-perusahaan tersebut. Di sini kita menggunakan analisis teknikal dari membandingkan beberapa indikator dalam mempertimbangkan keputusan atau rangkuman atau rekomendasi untuk membeli saham perusahaan itu atau tidak. Dapat dilihat di sini ada beberapa perusahaan yang kita gunakan, seperti contoh RSI dengan angka 1,4, Stokastik dan di angka 9,6. Perlu ditekankan di sini kita menggunakan analisis teknikal dan indikator-indikator dari analisis teknikal berdasarkan perhitungan bulanan. Jadi keputusan di sini adalah keputusan untuk membeli investasi dalam jangka waktu 1 bulan ke depan. Dapat dilihat di sini terdapat hampir semua perusahaan mengalami rekomendasi atau rangkuman sangat beli. Hanya satu perusahaan, yaitu perusahaan EXCL yang mengalami rekomendasi sangat jual. Analisis teknikal ini kami dapat datanya dari www.id.investing.com. Data ini yang kami dapatkan, kami olah sedemikian rupa akan menjadi tabel seperti berikut. Selanjutnya, setelah kita menganalisis fundamental, analisis portofolio optimal dan analisis teknikal, di sini kita akan memberikan sedikit informasi atau gambaran secara singkat grafik atau chart dari harga saham tiap emiten atau tiap perusahaan yang kita analisis. Untuk perusahaan yang pertama yaitu PT Astra Agro Lestari atau ALI seperti berikut grafik atau gerakan grafik dari harga saham perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu perusahaan Darya Varia Laboratoria Tbk atau DVLA seperti berikut chartnya atau grafiknya. Selanjutnya PT XL Axiata atau EXCL seperti berikut grafiknya. Yang selanjutnya yaitu PT Medikaloka Hermia atau HEAL seperti berikut grafiknya. Selanjutnya yaitu PT Vale Indonesia Tbk atau INCO seperti berikut grafiknya. Selanjutnya PT Supra Boga Lestari seperti berikut grafiknya. Dan yang terakhir yaitu PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul atau SIDO seperti berikut gambar grafiknya. Dari informasi grafik ini dapat dilihat pergerakan dari harga-harga saham dari bulan ke bulan atau dari tahun ke tahun seperti itu. Setelah tadi kita menganalisis beberapa hasil dari analisis fundamental, teknikal, dan portofolio optimal, maka sekarang kita telah mencapai di penghujung video kita pada kesempatan kali ini, yaitu sebuah kesimpulan yang akan disampaikan oleh partner saya yaitu Nur Aziza. Baik, terima kasih Arbiansa. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari berbagai hasil analisis yang telah kami lakukan, seperti hasil analisis fundamental, hasil analisis portofolio optimal, serta hasil analisis dari teknikal. Untuk hasil analisis dari fundamental, terdapat
4 perusahaan yang tergolong perusahaan lower price atau under value, sedangkan 7 perusahaan lainnya merupakan salah satu perusahaan yang tergolong overpriced. Hal ini didukung oleh adanya laporan keuangan setiap perusahaan selama 5 tahun terakhir. Meskipun tergolong overpriced, perusahaan tersebut, ke-11 perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang baik. Sedangkan untuk hasil analisis dari portofolio optimal, terdapat 7 perusahaan yang optimal, yaitu seperti Sido, DVLA, ALI, RANC, HEAL, ESCL, dan Inco. Berdasarkan hasil analisa teknikal yang telah dianalisis, terdapat perusahaan yang mendapatkan rangkuman sangat jual dan sangat beli. Untuk perusahaan yang mendapatkan rangkuman sangat beli adalah seperti Sido, DVLA, ALI, HEAL, Inco, serta RANC. Sedangkan untuk perusahaan yang mendapatkan rangkuman sangat jual adalah perusahaan ESCL. Hal ini merupakan analisis pada bulan Oktober hingga bulan November 2020. Kami dari Program Studi Ekonomi Bangunan Universitas Muhammadiyah Malang, Local Wisdom in Global Thinking. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.